sebuah kepastian dalam jiwa seperti jangkar yang kuat di dalam roh kita. Bahwa apa yang terjadi dengan aku hari ini belum game over ya. Apapun yang seolah-olah putus, sesungguhnya tidak patah dalam hadirat Allah. Kalau aku masih percaya, jikalau masih ada satu orang lagi yang sungguh-sungguh mendoakan aku belum dikalahkan. Kalau Anda belum subscribe di channel ini, segera supaya Anda bisa mengikuti terus rema-rema dari Roh Kudus ya. Mari kita buka Alkitab kita. Kita akan belajar tentang doa ya. Saya beri judul pentingnya saling mendoakan. Kita buka sekarang di Roma pasal yang ke-15. Itu ayat yang saya nggak sempat bahas di hari Minggu kemarin. Ini ayat 30-33. 4 ayat saja. Saya bacakan dulu ya. Tetapi demi Kristus Tuhan kita dan demi kasih Roh, aku menasihatkan kamu saudara-saudara untuk bergumul bersama-sama dengan aku dalam doa kepada Allah untuk aku, supaya aku terpelihara dari orang-orang yang tidak taat di Yudea, dan supaya pelayananku untuk Yerusalem disambut dengan baik oleh orang-orang kudus di sana. Agar aku yang dengan sukacita datang kepadamu oleh kehendak Allah, beroleh kesegaran bersama-sama dengan kamu. Allah sumber damai sejahtera menyertai kamu sekalian. Sama-sama kita katakan amin. Ya. Pentingnya saling mendoakan. Doakan saya, itu adalah dua kata yang membuat perbedaan langit dan bumi di dalam kehidupan kita. Tahukah? Doakan aku ya. Itu bukan basa-basi. Kalau kita lempar sembarang orang, ya orang bisa berkata iya tapi enggak sungguhan. Tapi kalau kita berada di komunitas keluarga rohani yang tepat, di mana kita bisa berkata pada seseorang dan dipertanggungjawabkan, pray for me, and they really will pray for you, dan mereka akan mendoakan Anda, itu kuasa loh. Dan itu membuat perbedaan dalam hidup ini. Perbedaannya bisa menyolok. Dunia ajarkan kita percaya diri, tapi Yesus ajari kita untuk saling mendukung. Karena Tuhan itu tidak izinkan kita tanpa keluarga di dalam hidup ini. Sekalipun kita nggak punya keluarga sebatang kara, Bapak punya keluarga. Dan kita punya saudara seiman. Nah, kita tahu kitab Roma, saya nggak usah bahas detil-detilnya, Anda bisa ngikuti aja kalau yang ketinggalan. Kan sekarang di online semuanya sudah ada, kami sudah unggah. Tapi simple aja, yang nulis kitab Roma ini Rasul Paulus. Dia rasul besar yang membawa Injil ke bangsa-bangsa. Dia aja loh ya, dia aja minta didoakan. Apalagi saya dan Anda. Ayat 30, tetapi demi Kristus Tuhan kita dan demi kasih Roh, aku menasihatkan kamu saudara-saudara untuk bergumul bersama dengan aku. Rasul Paulus nggak mau bergumul sendirian. Dia berkata, ayo bergumul bersama dengan saya dalam doa kepada Allah untuk aku. Rasul Paulus ini nggak melulu aku melulu. Rasul Paulus itu hidup untuk orang lain. Namanya saja utusan Injil. Bayangin, orang yang disertai Tuhan demikian aja membutuhkan doa kita. Dia tulis kepada jemaat di Roma, please pray for me ya. Apalagi kita. Kata bergumul bersama dengan aku, kata bergumul itu dalam bahasa Yunaninya, ya, sunagonizomai. Dari kata dalamnya ada kata agonize, sunagonizomai, yang artinya itu bergumul atau bergelut atau menangis bersama atau meratapi berdua. Itu artinya, atau tidak kesepian sendiri. Sunagonizomai itu dari kata itulah muncul bahasa Inggrisnya agonize. Kata agonize itu artinya mengerang, sama-sama sedih, sama-sama senang. Agonize with me, seperti ada sebuah erangan. Ayo, masuklah ke dalam batiniaku yang sedang bergumul dengan sesuatu. Janganlah kita biarkan Yesus menangis sendirian di Getsemani lagi. Yesus tidak menangis lagi karena Tuhan Yesus mati sekali untuk selama-lamanya. Dia sudah bangkit, nggak akan kembali semula. Tuhan Yesus nggak akan kembali ke palungan. Kalau dia kembali lagi nanti suatu hari nanti, dia akan kembali dengan berjuta malaikatnya secara mulia. Tuhan Yesus tidak akan ke Getsemani lagi. Tapi hari ini kita masih ada di sana. Bahkan jangan biarkan utusan-utusan Injil seperti Rasul Paulus, hamba-hamba Tuhan yang setia, jangan izinkan mereka bergumul sendiri. Sudah sekali aja kita ini murid Yesus ini membuat sebuah kesalahan lewat Petrus. Apa itu? Petrus, Yohanes, Yakobus tidur waktu Yesus paling membutuhkan mereka.
Di jam-jam, detik-detik Yesus paling memerlukan peluh jadi darah, mereka absen. Mereka nggak ikut berdoa, tidak sunagonisomai bersama, tidak mengerang bersama dengan Yesus. Kalau Rasul Paulus ini seperti seolah-olah begini loh ya, aku akan pergi ke tepi jurang itu, dan aku akan turun ke bawah untuk jemput satu ekor domba yang terhilang di sana. Tapi church, dear gereja, kurang lebih gini ya bahasa ilustrasi. Waktu saya turun dengan tali, tolong kalian dari atas tarik taliku. Jangan biarkan aku jatuh bersama dengan domba yang ada di pelukanku. Rasul Paulus berkata, bergumullah bersama dengan aku dalam doa. Jangan hanya bergumul, nangis saja. Nangis gak menambah sehasta, sama seperti kekhawatiran. Tapi bergumul bersama dengan aku in prayer, dalam doa. Pray for me ya, doakan aku, dua kata yang membuat perbedaan dalam kehidupan Rasul bahkan. Apalagi dalam kehidupan jemaat, apalagi dalam kehidupan kita. Makanya itu kalau Anda terhimpit, terjepit, alamat yang tepat itu adalah datang pada orang yang bisa mendoakan Anda. Gak perlu lihat orang itu sakti atau hebat. Kalau Anda tidak lihat kalau Anda tidak punya akses pada hamba Tuhan tertentu, saudara seiman, asal dia orang benar, bila dengan yakin dia berdoa, doa orang benar bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Makanya penting sekali itu kita itu berada dalam komunitas rohani yang sehat ya, yang bukan menggosip ria, yang bukan berantem melulu, kan ada yang begitu. Ada nggak sih Pastor Philip? Ada. Nggak ada yang sempurna, tapi orang berkata gereja itu adalah rumah sakit. Nggak sepenuhnya betul sih. Tapi gereja itu memang diisi dengan banyak orang sakit yang datang secara rohani, kehidupannya, bahkan jiwanya, bahkan tubuhnya. Tetapi gereja itu rumah sehat. Masa sudah bergereja 5 tahun tetap sakit? Masa 10 tahun tetap kepahitan? Masa bergereja 3 tahun tetap berzina? Keterlaluan kan? Gereja itu rumah sehat. Jadi bukan tempat kita koleksi orang-orang bermasalah lalu habis itu diadulam, dibiarkan. Tetapi mereka yang dikejar hutang, mereka menjadi pahlawan Daud yang gagah perkasa. Itulah komunitas yang tepat. Yuk, kita sunagoni somai bersama dengan satu sama lainnya. Anda punya mitra doa bersama dengan kami. Paulus berkata, kalau aku berada di dalam jurang sana, tolong tarik ya talinya dari atas sono. Jangan lepaskan. Sudah sekali aja cukup kita melakukan kesalahan lewat Petrus, Yohanes, Yakobus. We shall not. Kita tidak akan mengizinkan Yesus bergumul sendiri di Getsemani mulai hari ini. Yesus enggak, tapi seorang saudara seiman bergumul sendiri sama seperti Yesus yang sedang bergumul hari ini. Bukankah Yesus berkata begini, aku di dalam penjara, kamu tidak kunjungi aku. Aku telanjang, kamu tidak beri pakaian. Aku lapar, tidak diberi makan. Kapan? Orang yang dihakimi itu bilang demikian. Tapi ternyata Tuhan bilang gini kan, apa yang kau tidak lakukan terhadap salah satu yang paling hina ini, kau tidak lakukan untuk saya. Jadi, jangan izinkan Yesus bergumul di Getsemani sendirian. Kami tidak akan mengizinkan keluarga saat teduh bergumul sendiri. So I assure you, saya pastikan itu. Kami akan lakukan all we can, semua yang kita bisa untuk mendukung Anda. Ayo, mari kita peduli dengan sesama. Anda juga jangan izinkan orang yang ada di hidup Anda sunagoni somai sendiri. Ya, ayat yang ke-31. Supaya aku terpelihara dari orang-orang yang tidak taat di Yudea. Supaya aku terpelihara dari orang-orang yang tidak taat di Yudea, dan supaya pelayananku untuk Yerusalem disambut dengan baik oleh orang-orang kudus di sana. Paulus menghadapi sebuah tantangan, karena dia Roma ini ditulis sama Paulus di Korintus. Namanya sih kitab Roma, tapi ini kan surat ke sana. Jadi Paulus menulisnya dari Korintus, di sebuah kota besar. Tapi Paulus berencana ke Yerusalem dulu, nanti baru ke Roma. Kita semua tahu ceritanya di Kisah Para Rasul. Memang Paulus pergi ke Yerusalem, lalu terjadi sebuah iwai atau sebuah kejadian, sebuah insiden meletup di situ. Dari sana Paulus malah justru ke Roma sebagai tawanan atau sebagai napi. Padahal dia tidak melakukan kriminalitas, tapi sebagai utusan Injil. Karena Kristus dia di penjara. Tapi Paulus dibawa dari Yerusalem ke Roma. Nah, dia berkata gini sama orang-orang di Roma, nanti aku pasti kunjungi kalian, tapi tolong doakan ya, aku ke Yerusalem dulu. Please pray for me, doakan supaya aku terpelihara dari orang-orang yang nggak taat di Yudea. Banyak sekali saudara palsu di situ. Banyak penganiaya. Yerusalem itu kota suci memang, tetapi
Tempat itu juga tempat pembunuhan nabi, tak terkecuali Yesus disalib di sana. Paulus pun tidak akan luput dari situ. Paulus berkata, doakan supaya aku terpelihara dari orang-orang yang tidak taat di Yudea. Bukan tahu Paulusnya takut aniaya atau takut mati, enggak. Paulus ngomong supaya dia tabah. Jadi kita mesti doa, karena di dalam hidup ini ada peperangan rohani. Jangan dihadapi sendiri. Ya, lalu habis itu, dan supaya pelayananku untuk Yerusalem disambut dengan baik oleh orang-orang kudus di sana. Tahu nggak, Yerusalem adalah gereja mula-mula atau gereja pertama. Gereja itu hampir seluruhnya orang Yahudi. Dan mereka dari perjanjian lama, hukum Taurat Musa. Jadi orangnya kaku-kaku. Jadi Paulus ini kan, sekalipun dia orang Yahudi, tapi pendidikannya maju. Dan dia baca, dia bisa bahasa beberapa. Bahkan dia adalah orang Roma, orang yang punya warga negara Italia. Dan Paulus ini adalah utusan Injil kepada bangsa-bangsa non-Yahudi. Jadi Paulus khawatir nanti terjadi misunderstanding atau salah paham. Dia berkata, doakan supaya pelayananku untuk Yerusalem disambut dengan baik oleh orang-orang di situ, yang notabene seringkali kaku. Sedangkan Paulus dianggap sebagai seseorang yang beda sekali pelayanannya. Kita mesti doa, bukan hanya peperangan rohani, tapi kemulusan dalam hubungan. Itu perlu didoakan. Saya jelaskan dulu tentang Paulus ya, nanti saya kasih poinnya supaya Anda bisa menangkap dengan baik. Ayat 32, agar aku yang dengan sukacita datang kepadamu oleh kehendak Allah, beroleh kesegaran bersama-sama dengan kamu. Sungguhan sih akhirnya terjadi. Paulus berakhir pergi ke Roma. Tapi bukan sebagai misionaris semata-mata. Ada sedikit perubahan yang tidak terduga. Paulus pergi sebagai utusan Injil, namun dengan rantai atau borgol di lengannya, padahal dia tidak bersalah. Jadi rencana Tuhan memang tidak semua sesuai dengan ekspektasi, tetapi kalau orang itu berdoa dan dia didoakan, rencana Tuhan tetap akan terjadi. Konteksnya aja bisa berubah, tapi semua akan indah pada waktunya. Allah bekerja sama dalam segala perkara, baik yang kelihatannya baik maupun yang kelihatannya kurang baik. Allah tetap bekerja. Nah, celakalah kalau semua di hidup kita itu kelihatan baik, tapi Allah berhenti bekerja. Orang seperti itu udah tunggu binasa. Buat apa memperoleh seluruh dunia, tapi kehilangan nyawa? Tapi Paulus, karena dia adalah orang yang berdoa, he was a man of prayer, dan dia didoakan pula, pray for me ya, doakan saya. Makanya rencana Tuhan itu nyata gitu loh dalam kehidupan Rasul ini. Nyata banget, sangat-sangat real. Ayat 33, Allah sumber damai sejahtera menyertai kamu sekalian. Amin. Simple ya, pentingnya saling mendoakan di mana? Kenapa kita harus saling mendoakan, bahkan didoakan? Kenapa kita harus ngomong kepada orang yang tepat, doakan saya ya? Makanya itu kalau Anda sekali lagi tiba-tiba mengalami sesuatu Anda tidak tahan, jangan pergi ke paranormal. Jangan pergi kepada teman-teman yang ajak Anda rusak, atau mereka yang berdiri di jalan orang berdosa. Jangan duduk dan mendengarkan nasihat orang fasik. Nanti malah dijerumuskan, bukan ditolong, dibantu, malah celaka. Bedakan antara problema dan celaka. Dua hal yang berbeda. Problema diizinkan untuk mengasah kita, menjadikan kita lebih kuat, lebih dekat kepada Tuhan maksudnya. Ya, ujungnya itu kemenangan atau kemuliaan. Namun demikian, celaka itu bukan problema. Celaka adalah karena salah langkah ketika di dalam problema. Sebenarnya peperangan rohaninya hanya segini. Tapi gara-gara kita salah pilih, salah jurusan, masalahnya bisa komplikasi. Benar nggak? Seseorang sakitnya infeksi, tetapi karena dia tidak dihandle dengan tepat atau dibiarkan, itu ujungnya juga bisa jadi fatal. Setan itu tidak bisa mencobai kita melebihi kekuatan kita, tapi kalau kita salah jalan, kita bisa serahkan ke setan. Semua yang lain yang harusnya dia nggak bisa rongrong hidup kita, kita berikan mentah-mentah. Karena itu saya sarankan Anda selalu punya prayer partner. Kita semua harus punya mitra doa. Sedia payung sebelum hujan, daripada ntar kalau terjadi sesuatu kita nggak tahu mau kemana. Orang kalau kalut, lagi panik, nggak bisa mikir kan? Lalu anything goes, jangan sampai setan lewat. Pentingnya saling mendoakan itu di sana. Saya doakan hari ini Anda menemukan mitra keluarga. Ya,
Begini aja, seperti biasanya di komentar ya, kali ini saya berikan tantangan, atau di live chat di komentar juga Anda bisa hashtag gitu ya, hashtag itu yang pagar itu loh. Siapa tahu ada yang nggak tahu kan ya, hashtag pagar gitu aja supaya jadi perhatian. Tulis saja, doakan saya. Nanti saya minta sama CG member kami, ya kan, anggota-anggota sel grup keluarga Gereja Mawar Syarah di kelompok-kelompok kecil itu untuk membantu Anda untuk berdoa. Kalau perlu membimbing Anda, jikalau Anda izinkan. Tulis saja hashtag pagar begini, doakan saya. Nanti pasti akan ada yang hubungi. Saya pastikan secara pribadi, will be my personal attention untuk hal itu. Saya nggak izinkan satu orang pun di sini yang kesepian, lalu tidak ada pertolongan. Karena saya tahu rasanya itu kayak apa, seperti itu. Waktu saya dulu umur belasan tahun itu, saya dalam krisis-krisis identitasnya, jauh dari orang tua di luar negeri, saya tahu artinya, pentingnya rekan doa, pentingnya mitra doa, itu penting sekali. Pentingnya saling mendoakan di mana? Saya kasih 3 poin sederhana, catat. Karena tidak bisa kita bergumul sendiri. Makanya Paulus berkata di ayat yang ke-30, sunagonisomai with me. Please bergumullah dengan saya. Karena kita tidak bisa bergumul sendiri, saudara. Kita pelajari dari Rasul Paulus aja nggak mampu, apalagi you and me. Ya, karena tidak bisa kita bergumul sendiri, itulah sebabnya saling mendoakan itu penting sekali. Yang kedua, kenapa saling mendoakan itu sangat perlu? Agar semua rencana Tuhan digenapi. Itu tadi yang saya ceritakan perjalanan Paulus. Paulus kan berdoa, dia mau ke Yerusalem kan? Dia berniat ke Roma, tapi dia ada urusan dulu ke bawah. Dia ada urusan ke selatan. Roma itu kan naik ya, kalau Anda lihat peta ya. Timur Tengah itu kan naik ke atas sana, ke sebelah barat Eropa. Ada Italia, ada Prancis, ada Inggris. Nah, Paulus harus turun dulu. Dia harus turun ke Yerusalem, ada urusan tertentu. Dia bilang sama mereka, nanti kalau aku mau ke situ, nanti aku pasti cepat lambat ke sana. Tolong doakan aja waktu aku ke Yerusalem, supaya Tuhan tuntun dan beri ketabahan, supaya nggak salah paham supaya nggak disalah ngerti sama orang. Dia berkata, nanti aku akan datang kepadamu. Ternyata rencana Tuhan tidak seperti yang dia duga, tapi tetap rancangan Allah. Yang nomor 2 tadi, poin yang saya sampaikan kepada Anda, dicatat dulu, agar semua rencana Tuhan digenapi. Coba titik beratkan kata semua. Rencana Tuhan itu janganlah kau dan aku alami setengah-setengah. Bahkan jangan juga hanya 3/4 jalan. Kalau mau alami rencana Tuhan itu alami seluruh. Agar semua rencana Tuhan digenapi di hidup kita. Kita nggak bisa berdoa sendiri. Saya aja nggak bisa. Agar supaya rencana Tuhan digenapi semua dalam hidupku, saya perlu orang lain mendoakan saya. Buktinya, mana bisa saya doakan diri sendiri agar saya kenal Yesus suatu hari. Itu dulu ada orang yang menabur air mata, khususnya mama saya. Belum lagi ada beberapa orang yang saya anggap kakak-kakak rohani saya. Waktu saya pertama kenal Yesus, mereka doakan aku. Lihat, bahkan untuk keselamatan saya nggak bisa bertelur sendiri. Harus ada orang yang terlebih dahulu mengerang sunagonizomai for me. Apalagi sekarang ketika saya berjalan kenal Tuhan, mengerjakan keselamatan. Ya, setelah saya diselamatkan, saya akan terus hidup untuk sampai hari ini kan saya tetap hidup dalam rencana Allah. Saya sadari bahwa saya nggak bisa berdiri sendiri. Saya butuh orang lain doakan. Saya butuh Anda mendoakan saya. Terima kasih loh yang mendoakan terus agar kami bisa melayani keluarga saat teduh. Thank you. Jemaat Mawar Syarah tercinta yang mendoakan hamba-hamba Tuhan yang Tuhan percayakan di sana di gereja kita. Thank you. Kalau bukan karena Anda, kami tidak akan kuat terus menjadi gembala. Tapi berkat doamu, agar semua rencana Tuhan digenapi, ada sebuah dimensi yang tidak bisa Anda berdoa sendiri. Itu harus orang lain doakan. Itu porsinya orang lain mendoakan Anda. Dan selama dimensi tersebut kosong tak terisi, ada satu cuil kehendak Tuhan dan rancangannya yang tidak akan terjadi atasmu.
Tapi Pastor Philip, buktinya loh, Paulus didoakan masuk penjara tuh, Paulus didoakan dia terjadi huru-hara di Yerusalem. Loh, kalau dia nggak didoakan, bisa-bisa dia terpancing emosinya. Toh itu harus terjadi. Dia sebagai Rasul Injil, bagian daripada job deskripsinya dari awal dia bertobat diberitahukan kepada Ananias. Ingat ya cerita tentang seorang anak Tuhan dari kota tertentu yang diutus ke situ untuk tumpang tangan ke Paulus dan baptis dia. Lalu setelah itu nggak lama kemudian setelah tumpang tangan, maka terjadi seperti sebuah katarak gitu ya, yang copot dari matanya, lalu dia bisa melihat setelah dibuat buta oleh terang yang menemui dia di jalan ketika dia mau aniaya gereja. Ananias ini diberitahu sama Kristus, ini adalah alat pilihanku. Dia akan berdiri di hadapan raja-raja, kuutus dia kepada bangsa bukan Yahudi, dan banyaklah yang harus dia derita. Itu bukan karena keapesan, itu panggilan. Setiap kita pasti ada salib tertentu yang harus kita pikul masing-masing. Nah kalau dia nggak didoakan, bisa jadi dia terpancing emosi, atau salah bicara, atau mungkin salah langkah. Bisa jadi dia nggak tahan loh. Jangan pernah kita anggap enteng. Paulus juga hanyalah manusia biasa seperti Elia. Elia aja bisa lari, takut. Dia bisa sembunyi di gua. Jangan sampai Paulus nggak tahan, lalu habis itu dia meninggalkan panggilan. Untungnya di ayat 30 dia berkata, Sunagoni somai with me. Doakan saya ya. Makanya ketika dia hadapi semua huru-hara di Yerusalem itu, Anda baca di Kisah Rasul, dia menghadapinya dengan luar biasa. Dia menghadapinya sebagai rasul sejati, sebagai anak Tuhan yang membanggakan. Itu akibat doa. Coba kalau dia nggak didoakan, coba kalau kita nggak didoakan, ada satu dimensi itu cuil, lobang, nggak terjadi di hidup kita. Ada sebuah rancangan-rancangan Tuhan itu yang nggak akan digenapi. Ujungnya bukan agar semua rencana Tuhan digenapi, nanti bisa-bisa hanya sebagian saja digenapi, yang lainnya diganjili. Makanya saya suka kata digenapi itu. Karena genap. Tanpa doa orang lain, ada sesuatu di hidup kita yang berhubungan dengan rancangan Allah, itu ganjil. Tidak bisa kelop dan genap. Tidak ada seorang pun yang mandiri, tahukah? Kita tidak boleh dependent sama orang lain atau bergantung. Tapi kita nggak boleh mandiri juga. Makanya saya suka dengan bahasa Inggris satu term itu. Bukan independent, bukan dependent, tapi interdependent. Kita punya Roh Kudus sendiri, iya. Kita tahu kebenaran sendiri, iya. Tapi kita saling membutuhkan. Besi menajamkan besi. Anak Tuhan menajamkan anak Tuhan. Doa menajamkan umatnya. Itu. Hashtag pagar, doakan saya. Sebentar lagi ada Yesus yang mengetuk pintumu. Akan ada yang menghubungi anak-anak Tuhan yang berkata, I will pray for you. Saya nggak pernah anggap remeh kalau orang berkata, Pastor doakan saya. Saya nggak akan berkata iya kalau saya nggak doakan. Mendingan saya nggak janji. Tapi sebab saya juga nggak suka kalau saya berkata doakan lalu habis itu dianggap sia-sia. Makanya itu saya nggak sembarangan mengucapkan kata pray for me. Kepada orang-orang yang saya yakin dan tahu bahwa orang itu akan mendoakan. Atau mereka berniat dan komitmen untuk mendoakan saya. Saya akan berkata, pray for me ya. Doakan saya. Saya juga butuh didoakan loh, kami juga. Doakan kami. Tapi sekarang giliran Anda untuk dilayani. Jadi buka diri. Agar semua rencana Tuhan digenapi. Itu pentingnya saling mendoakan. Yang ketiga, pentingnya saling mendoakan. Sampai damai sejahtera Allah menaungi. Tahu nggak, kalau kita doa sendiri itu rasa berat loh. Loh, saya saat teduh pribadi ya sendiri. Tapi karena saya nggak sendirian di dalam menanggung beban, saya tahu ada banyak saudara seiman yang sevisi dengan saya, sehati, seia kata, setujuan. Makanya saya rasa ringan. Anda rasakan kan, kalau saat teduh begini ya, sekarang ya. Just the knowledge bahwa, kesadaran bahwa sekarang itu bersama dengan puluhan ribu orang, at least paling sedikit ini. Live-nya maksud saya. Sekarang kita bareng-bareng nih doa. Kenapa ada banyak orang tidak mau sama sekali melewatkan live-nya? You want to know why? Karena tapi perasaan bahwa mereka masuk ke hadirat Tuhan, membawa beban mereka nggak sendirian, bersama dengan paling tidak ribuan, puluhan ribu orang yang berbarengan, itu tiada duanya feelingnya.
Apalagi waktu live chat, langsung habis itu orang-orang kami di belakang layar itu yang kelihatan hanyalah beberapa di depan sini. Tetapi tahukah, yang tidak kelihatan lebih banyak daripada yang di depan kamera? Dan mereka sedang sembahyang, berdoa, menjawab Anda. Dan itu nggak berhenti di situ. Setelah itu gereja Mawar Sharon terus menopang kebutuhanmu. Udah ada Rabu, Sabtu, lalu Minggu. Minggu belum lagi kelar, langsung Rabunya, Sabtu. Bayangkan, itu perasaan ya, nggak bisa dijelaskan. Knowing that you are part of a body. Kita adalah bagian daripada sebuah tubuh yang nyata, yang hidup, breathing, yang bernafas, berjalan, tubuh Kristus. Itu membawa shalom, peace. Pentingnya saling mendoakan itu, karena Tuhan mau impartasikan damai sejahtera kepada tubuhnya, gerejanya, yaitu Anda dan saya. Sampai damai sejahtera Allah menaungi, baca lagi ayat 33. Allah sumber damai sejahtera menyertai kamu sekalian, amin. Ini kan seperti doa berkat di gereja di akhir ibadah. Allah sumber damai sejahtera, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Yesus Kristus dan pengurapan dari Roh Kudus, damai sejahtera menyertaimu. Dalam nama Yesus, amin. Allah sumber damai sejahtera menyertai kamu sekalian. Ada berkat korporat, sekalian itu berarti semua. Sampai damai sejahtera Allah menaungi. Tahukah Anda? Kita saling mendoakan supaya ada shalom peace in everybody. Supaya ada damai sejahteranya Allah. Bukan damai sejahtera dari Allah loh ya. Damai sejahteranya Allah. Allah sumber damai sejahtera. Berarti His peace. Damai sejahtera. Makanya gak pernah kan lihat Allah panik. Gak pernah lihat Yesus kalut. Gak pernah kan. Sekalipun pelunya jadi darah. Lihat how composed. Begitu luar biasanya komposisi Tuhan Yesus ketika berdoa di Getsemani. Orang lain gak doa aja, padahal dia minta dibarengin, ya sudah tidurlah. Malah dinina bobokkan, udah tidur sana, murid-muridku yang kukasihi, anak-anak rohaniku yang tersayang. Lalu Tuhan kembali lagi berdoa kepada Bapanya di Getsemani. Lihat, Yesus tidak pernah kehilangan damai sejahtera, karena dialah sumber damai sejahtera itu. Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Kita itu saling mendoakan supaya peace memerintah, supaya damai memerintah di hati jemaat. Shalom peace itu artinya apa? Shalom peace itu artinya tidak ada yang hilang dan tidak ada yang putus atau tidak ada yang patah dalam rencana Allah atas hidup anak-anaknya. Adalah sebuah divine assurance atau sebuah asuransi ilahi. Sebuah kepastian dalam jiwa seperti jangkar yang kuat di dalam roh kita. Bahwa apa yang terjadi dengan aku hari ini belum game over ya. Apapun yang seolah-olah putus sesungguhnya tidak patah dalam hadirat Allah. Kalau aku masih percaya, jikalau masih ada satu orang lagi yang sungguh-sungguh mendoakan aku belum dikalahkan. Nothing missing itu berarti sesuatu mungkin hilang. Misalkan kesempatan, misalkan kesehatan, atau apapun juga. Tapi asal aku masih bisa berdoa, kalaupun aku tidak sanggup berdoa lagi, orang lain mendoakan saya, asal orang itu adalah orang benar, sesungguhnya apa yang kelihatan lenyap atau hilang di hidup saya itu akan ditemukan kembali. Nothing missing in His good plan for me. Tidak ada yang hilang secara permanen. Kalau itu ada dalam janji Tuhan, itu nggak hilang sama sekali. Asal ada seseorang yang mendoakan aku hari ini. It's never gone in the presence of God. Tidak pernah hilang dalam hadirat Tuhan untuk saya. Itu shalom peace itu. Pentingnya saling mendoakan di mana? Satu, karena tidak bisa kita bergumul sendiri. Dua, agar semua rencana Tuhan digenapi, bukan sebagian rencana Tuhan diganjili. Tiga, sampai damai sejahtera Allah menaungi. Shalom peace to you, dear church, that Jesus loves so much. Gereja yang Tuhan sangat cintai, keluarga saat teduh, Tuhan mengasihimu. Haleluya. 1 Petrus 4 ayat 7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Saudara yang terkasih,
Terima kasih telah mendengarkan firman Tuhan hari ini. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, share, dan juga komen, agar saudara kita yang lain juga boleh terberkati. Tuhan Yesus memberkati kita.